mempraktekkan penipuan, ya, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya tersebut. Ini dalil bahwasanya puasanya tertolak. Oleh karenanya para salaf dahulu berkata, ghibah membatalkan pahala puasa. Bahkan sebagian salaf berpendapat, sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Hazm, berpendapat siapa bermaksiat puasanya batal, bukan cuma pahalanya, puasanya juga batal. Namun yang benar, wallahu alam bisawab, yang batal cuma pahalanya. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhib wal ma'tham." Jika engkau sedang berpuasa, maka pendengaranmu juga puasa, matamu juga puasa, lisanmu juga puasa dari dusta dan dosa. Maka ini harus kita perhatikan, bahkan ini yang lebih utama untuk kita perhatikan. Karena ternyata tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu sarana, goyahnya takwa. Kalau ternyata sarananya tidak mengantarkan kepada goyah, sarana ini tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Maka nasihat saya untuk saya pribadi dan juga ikhwan sekalian, kalau puasa tundukkan pandangan. Dan tundukkan pandangan, ya jangan lihat medsos. Ada medsos, ada pembawa acara berita politik, perempuan bawa acara, auratnya terbuka enggak? Terbuka. Kalaupun dia pakai jilbab, dia pasti pakai spidol di mukanya. Itu menor maksudnya. Ya. Dan semakin kita melihat aurat wanita, ya, kalau terbuka rambutnya, ya. Saya katakan wanita pun kalau dia taruhlah wajah bukan aurat, ada khilaf di kalangan para ulama, dia pun tidak boleh berias. Dia hanya berias untuk siapa? Suaminya. Ya. Ya, dia hanya mempercantik diri untuk suaminya. Pun kalau pembawa acara tersebut berjilbab tapi menor, kita tidak boleh melihat karena dia sedang mempercantik dirinya. Ya. Apalagi yang berpendapat misalnya wajah aurat sebagaimana pendapat sebagian fuqaha ahli fikih mengatakan demikian. Tapi intinya kebanyakan pembawa acara terbuka auratnya. Apalagi antum YouTube-nya bukan YouTube premium, pasti ada maksiat. Ada akhwat lewat, ya. Ada makhluk halus lewat, makhluk bening halus lewat, repot. Oleh karenanya tidak ada cara agar kita selamat kecuali kita mengurangi interaksi dengan medsos. Interaksi kalau darurat, ada perlu karena urusan bisnis. Kalau tidak, kita hanya buang-buang pahala puasa kita. Hanya buang-buang pahala puasa kita. Kita enggak tahu satu pandangan yang haram ini menghilangkan berapa banyak pahala puasa kita. Ya. Maka seorang berusaha menundukkan pandangan. Kalau di jalan, di Bandung lihat cewek, astagfirullah gitu. Jangan bilang alhamdulillah ya. Ini godaan. Astagfirullah. Ujian, ini apa? Ujian, astagfirullah. Jangan dilanjutkan. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi kepada Ali, lakal ula wa laysat laka tsaniyah. Bagimu pandangan pertama dan pandangan kedua tidak boleh. Maksudnya pandangan pertama kau tundukkan, bukan melotot terus. Mumpung pertama, enggak. Segera tundukkan ya. Maka menghindar tempat-tempat fitnah yang di situ kita bisa melihat aurat wanita terbuka. Ya. Kita bertakwa kepada, kita pingin Ramadan kita spesial. Kita pingin Ramadan kita minimal maksiat. Maksiat kita nggak bisa hindari, tapi minim. Kalau kita terjebak, insya Allah memaafkan karena kita tidak bisa menghindar. Lagi ke pasar ada belanja, ada urusan, ya terkadang terlihat kita istighfar. Ya, tapi kalau kita menyengaja untuk melihat maksiat itu masalahnya. Melihat maksiat, mendengar maksiat, kita lihat pertengkaran orang di medsos, kita hindarilah. Ini bulan Ramadan. Jangan sampai amalan kita menjadi hilang. Ini perlu kita seriusin. Harus kita seriusin. Jangan maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, jauhi semaksimal mungkin. Kemudian bukan cuma meninggalkan maksiat. Di antara adab dalam berpuasa, ini tips yang ketiga agar kita bisa optimal, yaitu meninggalkan perkara yang sia-sia dan beradab dengan adab yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza kana
yaumu siyami ahadikum fala yarfath wala yaskhab wala yajhal. Kalau hari sedang berpuasa, maka jangan kalian melakukan rafath. Rafath ini ditafsirkan sebagai ulama, maksudnya jangan berkata-kata kotor, kata-kata yang tidak layak. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak, karena teriak-teriak perbuatan yang sia-sia, yang tidak adab bagi seorang yang sedang berpuasa. Wala yajhal, dan jangan berbuat kejahilan, yang berbuat maksiat. Wa in sabbaka ahadun, jika salah seorang, wa in sabbahu ahadun, kalau ada orang mencela dia atau syatamu au qatalahu, memakinya atau ngajak berantem, falyakul inni mru'un shaim, maka katakanlah kepadanya saya sedang berpuasa. Ini ditafsirkan dengan dua tafsir. Ada yang mengatakan ingatkan dirinya sendiri, kamu sedang puasa, jangan diladeni. Atau dia ucapkan yang ini yang zahirnya, dia ucapkan kepada orang tersebut, mohon maaf saya sedang berpuasa, yaitu jangan ganggu saya, tolong hormati kondisi saya sedang apa? Berpuasa. Karena ketika kita berpuasa itu argo pahala jalan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang dalam kondisi yang indah sedang beribadah. Orang berpuasa itu pahala jalan terus. Maka kondisi yang indah ini jangan dia kurangi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Makanya Jabir bin Abdullah berkata dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, dia berkata tadi, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal ma'tham wa da'adzal jar, ya. Kalau kau sedang berpuasa, jaga matamu, jaga pendengaranmu, jaga lisanmu, jangan bohong, jangan berkata dosa, dan jangan menyakiti pembantu. Wa da'adzal khadim, jangan ganggu pembantu. Beradab, kita kan kadang kita karena posisi di atas kita ngomong sama pembantu dengan perkataan yang tidak mengenakan. Kau inilah kita mudah kita marah, mudah kita bentak, mengganggu dia. Bulan Ramadan jangan, ya. Jangan, ya. Wal yakun 'alaika waqar wa sakinah, tapi hendaknya kau dalam kondisi waqar, yaitu tenang, berwibawa ketika sedang berpuasa, karena ini argo pahala sedang berjalan, kau sedang dalam kondisi mulia di sisi Allah karena sedang berpuasa. Makanya tenang. Tunjukkan bahwasanya puasa itu ada adabnya. Kemudian wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaan, dan jangan kau jadikan hari lagi puasa dengan tidak puasa sama saja. Enggak boleh, harus beda. Harus beda. Maka di antara agar kita bisa menjaga kondisi yang indah puasa, maka jangan melakukan hal yang sia-sia. Beradab ketika sedang berpuasa. Maka jangan sedang berpuasa kemudian ikut bertengkar dalam perdebatan di medsos, ikut nonton pertengkaran juga ngapain? Ini mencuri pahala puasa kita. Udah enggak usah itu, ngapain? Buang-buang umur, buang-buang waktu. Hanya menjadikan spekulasi dengan amalan puasa kita, menyangka kita dapat kemenangan, ternyata tidak mendapat kemenangan. Gara-gara kita melakukan hal yang tidak pantas bagi orang yang sedang berpuasa. Makanya segala perkara yang tidak ada faedahnya kita tinggalkan. Di antara ciri orang beriman walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling dari perbuatan sia-sia. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, kalau mereka melewati perbuatan sia-sia mereka tinggalkan, mereka tidak nongkrong di situ. Maka saya bilang penghalang besar bagi kita di zaman sekarang di bulan Ramadan adalah medsos, HP. Ini yang paling berat. Yang paling berat. Kalau antum bisa selamat dari medsos, dari HP, antum akan banyak mendapatkan faedah waktu antum akan bermanfaat, ya. Antum akan bermanfaat. Makanya tips berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Tips berikutnya pelit waktu, sok sibuk, ya. Kita tunjukkan sok sibuk. Ada orang, aduh ini bulan Ramadan, ya. Saya mau diampuni oleh Allah. Enggak apa-apa. Orang aja ngobrol, aduh ini bulan Ramadan, ya. Kalau lagi sibuk di grup, mohon maaf karena bulan Ramadan akan datang, saya minta izin live. Semoga kita diberi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah keluar dari grup-grup, ya. Saatnya kita melarikan diri dari grup-grup yang tidak bermanfaat. Kalau sudah kabur jangan balik lagi. Assalamualaikum. Keluar dengan baik-baik. Kalau kita tidak pelit waktu, terus kita mau baca Quran kapan? Kita mau zikir kapan? Waktu kita habis untuk yang tidak bermanfaat, ngobrol ngalul ngidul sama teman-teman, kumpul teman-teman, komentari WhatsApp yang tidak ada faedahnya. Kalau kerja enggak apa-apa, kerja cari nafkah ya wajib, Ramadan juga harus kerja. Tapi yang jadi masalah yang tidak manfaat waktu ini terbuang-buang. Terbuang-buang. Kalau kita waktu sudah terbuang, kita enggak bakalan bisa beramal soleh. Karena modal untuk bisa beramal soleh harus punya waktu luang.
Kalau nggak punya waktu luang, gimana mau beramal saleh? Gimana mau khatamin Quran? Gimana membaca tafsir? Gimana banyak berzikir kepada Allah? Nggak mungkin. Maka kita harus sok sibuk. Lagi baca Quran ada orang yang ngajak ngobrol. Lanjut aja. Jangan baca Quran sambil WA nyala. Ini susah ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal, repot. Enggak bakalan konsen. Repot. Udah itu sibuk, jangan buang-buang umur. Kita ini sudah usia ya. Sudah usia. Ya. Untuk sekarang siapa yang umur 30 tahun ke bawah angkat tangan. 30 tahun ke bawah. Yang 30 tahun ke atas? Oh, lebih banyak yang cepat mati daripada udah 30 tahun ke atas sudahlah ya. Udah 30 tahun ke bawah main-main udah selesai. Gen Z sudah selesai. Kita sekarang Gen Z, habis Gen Z sudah selesai habis. Huruf terakhir huruf apa? Z ya. Alfa masih ada lagi? Masya Allah, dibikin baru lagi Alfa. Udahlah, kita kapan lagi ya? Saatnya bulan Ramadan kita sok sibuk untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, kita Ramadan hanya seperti yang kemarin atau lewat begitu saja, tidak ada produktivitas yang bisa kita andalkan. Tidak ada. Baca Quran juga seadanya, terjemahnya pun tidak dibaca, tafsir juga tidak dipahami. Apa yang mau kita andalkan kalau kita nggak punya waktu? Sibuk buang waktu, makanya yang tidak bermanfaat tinggalkan di bulan Ramadan. Ingat tadi, kata salaf, satu tasbih lebih afdol daripada 1000 tasbih di waktu yang lain. Nah, semua kemudian kita ngapain buang-buang waktu. Oleh karenanya sok sibuk, segala kegiatan yang tidak bermanfaat tinggalkan. Alasan apa? Ramadan, saya memperbaiki diri. Bismillah ya. Ngajar istri juga bahwasanya kita harus optimal waktu. Maka para ulama memberi saran, kalau memang punya duit, sebelum Ramadan segala kebutuhan dibeli kalau memang mampu. Yang mau dibeli baju lebaran, beli sebelum Ramadan, suruh beli sekarang mana beli lebaran. Yang perlu kerjaan sebelum Ramadan dikerjaan, kalau bisa selesaikan. Kalau kita di Madinah dulu, ya sudah, mau apa beli barang-barang, masukin freezer, sudah yang bisa buat tahan lama, sehingga tidak banyak keluar sana, keluar sini, waktu terbuang. Ibu-ibu juga, jangan kemudian bulan Ramadan habis untuk coba makanan hari ini, besok makan ini, sehingga waktu dia untuk masak bisa 3 jam sendiri. Ya masak bagus, tapi jangan sampai malah coba-coba makanan ketika di bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan bukan bulan makan-makan. Ini bulan puasa. Bulan puasa, maka makan itu seperlunya agar kita bisa optimal puasa, bukan malah habiskan waktu. Zuhur sudah sibuk, pesan ini, pesan anu, makan. Kemudian asar mulai sibuk. 6 jam sendiri habis buat buka puasa. Ngapain? Sudah beli aja Gojek selesai. Hemat waktu. Beli tetangga yang sudah masak gorengan, tinggal beli selesai sudah. Habis besok gorengan apa? Udah tinggal beli. Kalau punya uang ya. Kalau nggak punya uang ya udah ke masjid nunggu apa? Takjil. Iya, mau saya waktu itu kalau kita nggak manage, kalau kita nggak hargai akan terbuang. Itu masalahnya situ. Kalau sudah terbuang kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Baca Quran nggak selesai. Baca Quran sih ngobrol, dia telepon sana telepon sini. Baca Quran tuh HP matiin, udah baca Quran fokus. Nah, ini di antara tips yang penting agar kita bisa optimal. Kemudian di antara tips juga yang berapa? Yang kelima, banyak berdoa. Karena bulan dikabulkan doa bulan Ramadan. Dalilnya banyak, di antaranya tadi dalam suatu riwayat, Futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit ketika bulan Ramadan. Di antara tafsiran para ulama, dibuka pintu-pintu langit yaitu mudah dikabulkan doa. Selain mudah diterima amal, mudah dikabulkan doa. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah sebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku ini dekat, aku mengabulkan doa orang yang memohon berdoa kepada aku. Ayat ini kata Ibnu Katsir
Allah selipkan di antara ayat-ayat puasa. Ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan puasa. Kemudian ayat 184, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum dan seterusnya. Kemudian ayat ke-185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, tentang Ramadan. Ayat 186 tentang doa. Ayat 187 tentang Ramadan lagi. Wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Jadi 183 tentang Ramadan, 184 tentang Ramadan, 185 tentang Ramadan, 186 tentang doa, 187 tentang Ramadan lagi. Kata Ibnu Katsir, tidaklah Allah menyelipkan ayat tentang doa kecuali untuk menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan atau orang berpuasa itu doanya mudah dikabulkan. Dan tidak ada ruginya kita banyak doa. Doa itu pasti dikabulkan. Dalam sebagian riwayat dikabulkan dengan 3 bentuk, dalam sebagian riwayat dikabulkan dengan 4 bentuk. 3 bentuk itu apa? Tidaklah seorang muslim, kata Nabi, berdoa bidu'ain laisa fihi ithmun wala qati'ah. Tidak seorang muslim berdoa dengan doa apapun selama doanya tidak berisi dosa ataupun mutus silaturahmi. Maksudnya berdoa misalnya, ya Allah mudahkan saya mudahkan saya bisa berzina misalnya, waliyadzubillah. Mudahkan saya bisa korupsi misalnya, ya waliyadzubillah. Ini namanya doa untuk bisa berdosa ya. Atau untuk memutuskan silaturahmi, ya Allah mudahkan, jauhkanlah aku dari ayahku, jauhkanlah ibuku dariku, pisahkanlah aku dari kakakku. Ini semua doa memutus silaturahmi. Selama doa bukan dosa dan bukan silaturahmi, maka dikabulkan, tapi dikabulkan dengan cara Allah, 1 dari 3. Pertama, yu'ajjal lahu, dikabulkan di dunia. Bisa langsung, bisa tertunda, tapi dikabulkan di dunia. Kita semua harapkan dikabulkan di dunia segera, tapi terkadang Allah kabulkan dengan penundaan. Ternyata ada yang lebih baik, yaitu dikabulkan di akhirat. Coba menurut logika kita, mana yang lebih baik, dikabulkan di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Akhirat dapat pahala, ganjaran abadi, surga. Tapi kita pengennya di mana? Di dunia. Tapi belum tentu Allah kasih. Atau ayusrafa anhu minasu'i misluhu, atau dipalingkan keburukan semisal apa yang dia minta. Ini jadi kemungkinan pertama dikabulkan, kemungkinan kedua dikabulkan di dunia, kemungkinan kedua kabulkan di mana? Di akhirat, kemungkinan ketiga dipalingkan kemudaratan darinya, ini juga di dunia. Kemungkinan yang keempat dalam riwayat sebagian disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, diampuni dosanya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku, selama kau berharap kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Di situ kata Allah, ma da'autani, selama kau berdoa kepadaku. Maka ada kemungkinan keempat dalam sebagian riwayat, yughfar lahu ma qad madha, diampuni dosanya yang telah lalu ya. Oleh karenanya tidak ada ruginya kita berdoa di bulan Ramadan. Di antara dalil bahwasanya doa dikabulkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, doa yang tidak ditolak, doa usaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama dia berpuasa, dia doanya dikabulkan dan mudah dikabulkan. Maka jangan lupa di sela-sela kita puasa kita berdoa. Antara adzan dan iqamah jangan lupa berdoa. Ketika sholat, kita lagi sholat sunnah, fokus. Ketika sujud berdoa, ketika tasyahud akhir berdoa ya. Ini diantara yang dianjurkan. Dan yang paling utama adalah doa menjelang berbuka. Doa menjelang berbuka. Dalam riwayat doa usaim hina yuftir, ketika dia sedang berbuka. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika sedang berbuka terkumpullah segala keharapan kepada Allah. Dia lagi lapar-laparnya, lagi dahaga-dahaganya, di penghujung ibadah, kemudian dia berdoa kepada Allah. Maka ini sangat mudah dikabulkan. Dalam sebagian riwayat inda fitri, ketika sedang berbuka, yaitu menjelang sedang berbuka, setelah berbuka sedikit. Sebagian dalam riwayat doa berbuka, dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru. Insyaallah itu setelah berbuka kita baca ini. Jadi intinya doa kapan saja, perbanyak doa. Berdoa, doa diri kita untuk akhirat kita, doa orang tua untuk orang tua kita. Udah lama kita enggak doain mereka. Doa buat anak-anak kita, buat istri-istri kita, buat kawan-kawan kita. Ada yang salah kah? Doa buat teman-teman kita. Saya lafal jamak semua. Doain semua.
doain. Kapan lagi bulan Ramadan? Dan tidak ada ruginya. Doa itu sendiri, taruhlah tidak dikabulkan, dia afdalul ibadat, ibadat yang paling mulia. Taruhlah tidak dikabulkan, dia sendiri sudah merupakan ibadah. Karena tertampaklah kehinaan seorang hamba di hadapan Allah ketika dia sedang berdoa. Dan Allah suka kondisi seperti itu, ketika seorang dalam kondisi hina dina, menghinakan dirinya, mengakui keagungan Allah, dia angkat tangan, apalagi dia menangis berdoa, itu Allah paling suka kondisi seperti itu. Karena itu bukti dia seorang hamba. Maka kelanjutan dari itu, yang keberapa sekarang? Selain sering banyak berdoa, yang keberapa? Yang ke-6, banyak berzikir. Banyak berzikir. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya tentang amalan terbaik, dia bilang amalan terbaik bermacam-macam, variatif, sesuai dengan kondisi manusia yang bervariasi. Tetapi secara umum kata dia, di antara amal terbaik secara umum adalah banyak berzikir. Banyak berzikir. Dan dia bilang minimal zikir adalah zikir-zikir yang keseharian Nabi SAW. Jika engkau melakukan zikir keseharian Nabi, engkau disebut termasuk orang-orang yang banyak berzikir. Contoh, zikir pagi petang jangan tinggalin. Contoh, zikir bangun tidur, zikir mau tidur, zikir masuk toilet, zikir keluar dari toilet, zikir masuk masjid, keluar masjid, zikir keluar rumah, masuk rumah, zikir naik kendaraan, zikir mau apapun, mendatangi istri kalau di malam hari. Dengan zikir-zikir harian yang Rasulullah ajarkan, maka kita insyaallah termasuk dari orang yang banyak mengingat Allah. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat Allah, Allah siapkan bagi mereka ajran 'azima, ampunan dan ganjaran yang besar. Jadi jangan lupa zikir-zikir yang sudah kita hafal, yang belum kita hafal kita mulai hafalkan, kita terapkan dalam keseharian kita. Doa masuk pasar, doa naik kendaraan, doa masuk suatu kota, kegiatan. Jangan lupa banyak doa. Ya. Insyaallah kalau kita sering berzikir, kita sering ingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah agung adalah berzikir ketika sedang berpuasa. Dan di antara zikir yang afdal adalah baca Al-Qur'an. Banyak baca Al-Qur'an dengan tadabbur. Saya baru kemarin isi pengajian tentang tadabbur di bulan Ramadan. Kalau ada waktu tolong didengar karena pembahasannya panjang. Tadabbur di bulan Ramadan, ya. Kemudian yang terakhir, keberapa ini? Ketujuh, waktu-waktu prime time jangan disia-siakan. Di antara waktu prime time untuk orang berpuasa adalah ketika sahur, sepertiga malam terakhir secara umum, dan ketika berbuka. Ketika berbuka. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Anas bin Malik bercerita, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, tasaharna ma'a Rasulillah. Kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tentang bolehnya sahur berjamaah, ya. Sahur sahur bersama, ya. Jadi bukan bukber aja, ada sarber, sarber, sahur bersama, ya. Tasahar nama, kemudian semua koma ila salat. Kemudian Rasulullah sallallahu bangkit untuk salat. Kemudian ditanya, kam kana baina sahur was salat, berapa jarak antara sahur dan salat? Maka Zaid bin Sabit berkata, qadru 50 ayah, yaitu seukuran membaca 50 ayat. Di sini Ibnu Hajar rahimahullah ketika membahas hadis ini mengatakan, orang Arab dahulu, karena dulu belum ada jam seperti kita, sehingga mereka mengukur waktu dengan kegiatan perbuatan mereka. Seperti mereka mengatakan qadra halb syad, seperti seukuran memerah susu kambing misalnya. Jadi mereka tahu memerah susu kambing kira-kira berapa lama. Mesti mereka mengatakan qadr nahri al-jazur, seukuran menyembelih onta. Mereka tahu menyembelih onta mungkin sekian. Kebiasaan mereka. Kebiasaan keseharian orang-orang Arab. Kalau orang-orang tukang maksiat, seukuran meminum secawan khamar. Kalau mereka tukang maksiat. Tapi kalau mereka dulu cerita amal. Nah, orang Arab biasanya mengungkapkan ukuran waktu dengan perbuatan mereka. Nah, di sini Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu
memalingkan dari kebiasaan orang Arab kepada amal soleh. Kata dia, qadru khamsina ayah. Jarak antara sahur dengan salat atau antara sahur dengan adzan, dalam riwayat antara sahur sampai salat sekitar membaca 50 ayat, supaya untuk mengingatkan itu waktu sahur, waktu mulia untuk baca Al-Quran. Ini antara faedah kenapa Zaid mengatakan ukuran membaca 50 ayat, karena waktu sahur, waktu sepertiga malam terakhir saat kita mengingat Allah, di antaranya kita baca Al-Quran. Maksud saya ini prime time. Kalau kita bisa sahur di akhir kan lebih bagus. Rasulullah bersabda, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Senantiasa orang-orang dalam kebaikan jika menyegarakan berbuka dan menunda sahur. Yaitu sahur menjelang azan. Sahur menjelang apa? Azan. Karena disebutkan 50 ayat tadi, dalam riwayat dipahami antara selesai sahur dengan azan. Dalam sebagian riwayat antara sahur sampai sholat. Berarti selesai Nabi sahur itu menjelang azan. Sangat menjelang azan. Nah, kita kalau bangun sekarang subuh jam 4 berapa? 4.40 lah gampangannya, 4.40. Mungkin kita bangun jam 3. Kita sahur berapa menit? Kalau menunya banyak, setengah jam. Tapi kalau nasi goreng 5 menit selesai. Nasi goreng ceplok telur selesai. Tapi kalau ini ada dessertnya, ada anunya, ya itu setengah jam. Tapi kalau cuma batagor 10 menit sudah selesai ya. Nah, jangan kita di waktu sahur tersebut kita ngalor ngidur ngobrol sana sini ngabisin waktu ini, padahal waktu an-nuzul al-ilahi, waktu Allah turun ke langit dunia. Dan Allah berkata, hal min da'in fa'astajiba lahu. Adakah orang berdoa akan aku kabulkan doanya? Fahal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Adakah yang memohon aku kabulkan permohonannya? Wahal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah yang minta ampun akan aku ampuni? Maka ini prime time. Ya, tadi isyarat dari Zaid bin Thabit, jangan sampai kita lalaikan. Kalau sahur masih ada waktu, zikir kek, berdoa kek, baca Quran kek. Ya. Jangan kemudian ngobrol 1 jam di waktu sahur. Sayang. Yang punya bacaan Quran belum selesai, lanjutkan dulu. Ini prime time. Keselingi baca Quran, ada ingin tiba-tiba terbetik dalam hati, angkat tangan berdoa. Tiba-tiba terbetik dalam hati ingin sesuatu, angkat tangan berdoa, puji Allah, bersolawat, berdoa kepada Allah, selesai. Ini jangan disia-siakan. Kemudian prime time kedua yang sering dilalaikan adalah menjelang berbuka. Tadi sudah sebut menjelang berbuka itu waktu paling utama berdoa. Nah, kita menuju ke situ. Kalau kita baca Quran dulu 1 juz, 2 juz sebelum berbuka itu doanya nikmat benar. Karena kita ada mukaddimah ke situ. Jangan ngabuburit nonton layangan. Ini zaman dulu ya, ngabuburit. Sekarang nggak ada lagi nonton layangan. Sekarang ngabuburit nonton Korea. Ya, ngabuburit sendiri artinya apa ngabuburit? Itu bahasa apa itu? Artinya apa ngabuburit? Oh, menunggu, memang artinya menunggu waktu apa? Nah, ngabuburit yang benar baca Quran, ngabuburit baca Quran, nunggu waktu azan, ngisi waktu luang, prime time kita baca Al-Quran. Atau yang bermanfaat baca Al-Quran kayak baca buku kayak dengar kajian kayak, sehingga kita jiwa kita tersiapkan untuk konsentrasi berdoa menjelang berbuka. Jangan kemudian lihat lomba motor, lomba layangan, di mall nunggu berbuka lihat cewek, oh Allah. Habis. Kena roaming, cereng, Astagfirullah. Habis. Bisa jadi minus. Bisa jadi apa? Minus ya. Sayang ya. Masih sering candain. Dulu teman-teman punya, sebagian kawan-kawan punya, atau orang lain punya program umroh. Habis umroh jalan-jalan ke Mesir, nonton tarian perut. Subhanallah. Ente baru pulang umroh, pahala full, kena roaming internasional, habis. Harusnya nonton tali perut baru bertobat. Dosa semuanya. Ini habis umroh, pergi ke Mesir, nonton tarian perut Mesir. Bahkan sebagian guide bilang ini tradisi. Ente jangan bilang tradisi, ini menjadikan orang halal nonton, ini haram. Tidak semua tradisi kemudian apa? Halal. Gimana nonton tari perut? Jadi jangan ngabuburit yang buang-buang waktu tidak faedahnya, apalagi ngabuburit dengan maksiat. Maka kalau bisa ngabuburit dengan takwa ya. Sebisa mungkin sambil ngaji, sambil baca Quran, dengar pengajian, sehingga hati kita siap untuk berbuka. Insya Allah kalau menu buka puasa sudah tersedia, udah aman ya.
Udah gorengan sudah ada, udah aman. Antum kasih pembatas biar nggak diambil orang, berdoa selesai. Insya Allah nggak ada yang tega lagi berdoa diambil, insya Allah nggak ada. Nggak setiga itu orangnya. Ini bulan Ramadan. Insya Allah aman ya. Jadi kalau dari depan sudah selesai, fokus berdoa. Insya Allah dikabulkan ya. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Semoga kita meraih kemenangan di bulan Ramadan. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan semoga kita bisa masuk surga dengan derajat yang tinggi. Allahumma salimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin.